pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai di mana ya yang nomor 3 ini ya, di mana induk perusahaan mempunyai kepemilikan anak kurang dari 100%, lalu cost of investment-nya sama dengan nilai buku anak sehingga tidak ada diferensial. Nah, untuk pertemuan kelima ini di buku bahasa Indonesia itu nggak ada, karena di buku bahasa Indonesia itu ternyata dia langsung bahas ke yang keempat nih. Jadi induk perusahaan kepemilikannya di bawah 100% dan COI-nya pun di atas nilai buku, jadi ada diferensial. Dan kalau saya perhatiin di mana di buku bahasa Indonesia itu banyak kesalahan penulisan angka ya. Banyak salahnya deh buku bahasa Indonesia yang kemarin itu, karena saya juga baru tahu kan, saya juga baru banget pakai buku itu tahun ini gitu. Jadi akhirnya saya lebih ke buku bahasa Inggris, karena buku bahasa Indonesianya kayaknya kalau buat saya kurang bisa dipakai gitu, karena juga ada beberapa yang nggak konsisten dari di awal sama di akhir gitu. Nanti kelihatan nggak konsistennya itu kita lihat itu nanti di chapter 5, yaitu di pembahasan keempat ini nih, di mana induk perusahaan itu kepemilikannya yang di bawah 8 yang di bawah 100% gitu. Jadi antara jurnal investasi dengan jurnal eliminasi itu nggak sinkron gitu kalau yang di buku bahasa Indonesia. Jadi pada akhirnya saya nge-reverse ke buku Baker yang bahasa Inggris lagi. Ya, kita mulai ya, yang di pertemuan kelima itu kasusnya adalah yang nomor 3 ini, ya kan. Induk perusahaan mempunyai kepemilikan anaknya kurang dari 100%, lalu COI-nya sama dengan nilai buku. Ini saya juga ngambil soalnya dari buku bahasa Inggris. Ya, kalau kalian mau lihat buku bahasa Inggrisnya, ini adanya di chapter 3. Ya, buku Baker Advanced Accounting itu di chapter 3. Nah, di sini ceritanya adalah pada tanggal 1 Januari 2000, PT Induk mengakuisisi 80% PT si anak, ya kan. Cost of investment-nya itu 240 juta. Nah, nilai buku PT anak pada saat itu adalah 300 juta untuk pemilikan 100% ya. Ingat, kepemilikan kita cuma 80%. Nilai COI ya kan sama dengan 80% nilai pasar aset bersih anak. Dan tidak terdapat perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku net aset anak. Berarti nggak ada diferensial ya. Karena nilai COI kita sama dengan ya kan 80% nilai pasar aset bersih anak. Nah, aset bersih anak nilainya sama dengan nilai buku. Otomatis kan sama-sama nih 300 juta, ya kan? 300 juta kali 80% sama dengan 240 juta kan? Berarti COI sama dengan nilai buku kan? Berarti nggak ada diferensial. Nah, kalau mau kita bikin ininya adalah seperti ini perhitungannya. Kita punya COI 240 juta, ya kan? Nah, ini kan nilai buku si anak ya 300 juta, tapi ini kan 100%-nya nih ya kan. Berarti kan sebenarnya kan 60 juta ini kan punyanya NCI kan gitu. Jadi sebenarnya adalah tidak ada diferensial gitu. Karena di sini 300 juta nih, kepemilikannya kita 240 juta, hanya 80%, sisanya pasti punya NCI ya kan. Terus nilai buku sahamnya nilai buku untuk saham anak ada 200 juta, label tahannya juga 100 juta. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak ada diferensial. Ya, nanti ini mau masalah si NCI-nya itu membeli si anak ini dengan nilai pasar yang lebih tinggi, cost of investment yang lebih tinggi dari nilai buku, itu bukan urusan kita sebenarnya gitu loh. Jadi di sini kita tuh hanya melihat, intinya adalah dari 300 juta ini kita kali 80% kan 240 juta. 240 juta sama seperti nilai COI-nya kita gitu. Jadi sebenarnya tidak ada diferensial. Nah, di sini diketahui laba induknya adalah 140 juta, dividen induknya 60 juta, laba anak 50 juta, dividen anak 30 juta. Ya, ini saya kasih tahu. Kalau misalnya nggak saya kasih tahu, kalian bisa cari kan, kayak minggu kemarin saya ajarin, sales dikurangi dengan beban-beban. Ya, nanti dapat angka ini. Nanti di tahun kedua kita coba nyari sendiri, oke? Nah, jurnal yang pertama seperti biasa ya kan, kita harus bikin jurnal investasi dan jurnal eliminasi. Jurnal investasinya adalah apa? Yang pertama,
investasi pada kas. Nilainya berapa? 240 juta kan sesuai dengan cost investment kita. Nah, sekarang jurnal tanggal 31 Desember. Karena tidak ada diferensial, maka tidak ada jurnal investasi untuk amortisasi diferensial. Di sini kita hanya bikin jurnal untuk mencatat pendapatan dari anak perusahaan sama pembagian dividen. Kalau kita lihat laba anak berapa? Laba anak adalah 50 juta. Kepemilikan kita berapa? 80%. Jadi dikali 0,8. Ya, ingat kalau yang kemarin-kemarin kita 100%, makanya buat kita semua. Tapi kalau sekarang, karena kepemilikan kita hanya 80%, maka harus kita kali dengan kepemilikan kita. Dividennya juga begitu, 30 juta dikali dengan 0,8. Ya, sama dengan 24 juta. Oke, nah sekarang kita ke tabel nih. Kita mulai nih ya ke jurnal eliminasi. Jurnal investasinya cuma 3 ya, karena tidak ada jurnal amortisasi diferensial. Oke, nah kalau kemarin itu kan sebelah kirinya kita kan induknya kan 100% nih. Jadi tidak ada bagian untuk NCI. Nah sekarang induknya itu hanya 80%. Sisanya adalah NCI sebesar 20%. Oke, gini kan. Nah sekarang saham biasanya berapa kepemilikan semuanya? 200 juta. Laba ditahannya berapa? 100 juta, ya kan? Nah, kalau kemarin kan langsung ya 300 juta buat induk semua. Kalau sekarang itu yang punyanya si parent, itu hanya 80%. Jadi 300 juta ya kan dikali dengan 80%. Sorry, salah rumus. 0,8. Nah, sisanya berapa 20%? Punyanya si NCI. Langsung aja ya. Kalian tahu kan 300 juta dikali 0,2. Oke, paham ya? Jadi udah kan nih ya, udah sama dong nih sekarang kan kanan sama kiri. Jadi bedain sama yang kemarin ya. Nah, sekarang laba anaknya berapa? Laba anaknya adalah 50 juta secara keseluruhan. Ya kan, tapi punyanya si siapa? Punyanya si induk cuman 80%. Gitu, kebanyakan nolnya. Berarti punyanya anak berapa? 50 juta kali 0,2. Oke, paham ya? Nah, sekarang dividen. Dividennya berapa? Minus 30 juta kan? Ingat, dividen itu mengurangi laba ditahan, jadi harus minus. Berarti sama dengan, ya kan? 30 juta dikali 0,8. Sedangkan kalau yang NCI adalah 30 juta dikali 0,2. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasinya itu berbeda. Ada 2 tambahan account nih. Ada yang untuk NCI, untuk bagian labanya. Ini saya kasih warna beda ya. Kasih warna apa nih sama kita? Apa nih? Ini. Nah, untuk NCI warnanya agak lebih gelap deh. Gitu ya. Nah, ada yang kepentingan in NCI. NCI itu kalian tahu ya, non controlling interest. Oh, ini saya pakai warna apa? Hijau. Abu-abu deh ya, abu-abu nih saya pakai warna abu-abu. Nah, mulai deh saham biasanya berapa? 200 juta. Laba ditahannya 100 juta. Kalau kemarin di sini kita kan langsung 50% nih ngambil dari yang ini. Tapi sekarang karena hanya 80%, berarti kan masih ada sisa dong 10 juta. Itu adalah punya NCI. Nah, nama akunnya apa? Kalau misalnya di buku Bahasa Indonesia itu adalah pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Kalau di sini saya non controlling interest ngomongnya lebih gampang. Nah, kalau di buku bahasa Inggris itu adalah NCI non controlling interest in net income gitu. Nah, untuk yang kan yang ini apa? Dividen kan nih, dividen 30 juta. Kalau kemarin kan kita kan ya benar, dividen 30 juta ya. Terus kalau waktu pas investasi, kemarin kita kan ngambil di sini ya 300 juta ya. Nah, kalau sekarang kan kebagi nih ada yang buat NCI nih. Nah, ini adalah angka buat NCI-nya 64 juta. Gitu. Oke. Nah,
nama akunnya adalah kepentingan in NCI kalau ada di buku bahasa Indonesia. Jadi kepentingan non pengendali gitu, bukan in, kepentingan non pengendali gitu. Tapi kalau bahasa di buku bahasa Inggris kita ngomongnya adalah NCI in NA. Oke, coba ya kita cek ya, harusnya balance nih. 350. Oke ya, udah benar. Ini adalah jurnal eliminasinya. Jadi ingat ya, ada bedanya ya. Ada 2 tambahan jurnal ini. Oke, apa perlu saya iniin aja? Saya apain ini? Nah ini biar kelihatan bedanya. Sama yang kemarin ketika tidak ada NCI. Warnanya sama gak? Udah ya, sama ya. Oke ya, nah sekarang kita masukkan ke kertas kerjanya. Kertas kerja tahun pertama, ya kan? Karena tidak ada diferensial, ya kan? Karena tidak ada diferensial, maka gampang. Oke, ini udah keling dengan sendirinya, sorry. Oke, kita masukin dari common stock. Common stocknya berapa? Nih, 200 juta ya, udah masuk nih ya. Terus apa lagi? Ingat laba ditahannya yang di atas, ya kan? Jangan yang di bawah, laba ditahan. Terus pendapatan dari anaknya 40 juta, ya kan? Terus, nah di sini nih, kemarin kan ini kan nggak pernah kita isi nih ya, laba untuk NCI. Nah, sekarang di sini kita isi 10 juta. Jadi ada laba buat si non-controlling interest sebenarnya, gitu. Terus kita ke dividen, ya kan? Ini kita mau nolin dividen yang diumumkan oleh si anak. Terus kita mau nolin investasi kita, ya kan, di sini, sama kita mau memunculkan nah di sini nih kepentingan, ya kan, kepentingan NCI atau NCI in NA. Kalau di bahasa Indonesia kepentingan non pengendali ngomongnya. Nah di sini kita mau memunculkan punyanya si non controlling interest gitu. Nah oke, sekarang kita cek ya. Nah kemarin dapat pengecekannya, ini harus 0, ya kan? Terus apa lagi? Nah, kalau kemarin itu, ya kan, saya bilang kalau laba bersih konsolidasi sama dengan yang ada di konsolidasi sama dengan yang ada di induk. Tapi kalau apabila sudah ada NCI, ini nih yang harus sama nih, karena kan harus kita kurangin, karena harus kita kurangin untuk punyanya si NCI gitu. Jadi nilai yang harus sama adalah laba bersih untuk si Namaste. Karena kalau 190, bukan 190, ya benar. Karena kalau 190 juta ini, ya kan, karena kan ini kan adalah laba konsolidasi, laba keseluruhan punyanya si siapa? Si anaknya ini adalah masih 100%. Ya kan, sedangkan kan kepemilikan kita kan cuma 80%, maka harus kita kurangin dulu punyanya NCI berapa, baru ketahuan nih laba bersih konsolidasi dengan kepemilikan kita 80%, ya kan, plus punyanya si induk gitu. Ngerti ya? Jadi nilai 190 juta ini adalah nilai NCI-nya kalau kepemilikan kita adalah 100%. Tapi kan kepemilikan kita kan cuma 80%, makanya harus kita kurangin dulu punyanya si NCI. Gitu. Baru di sini ketahuan adalah laba konsolidasi kita dengan kepemilikan kita 80% ditambah dengan profit kita sendiri. Gitu ya. Oke. Terus kita cek lagi saldo awalnya punya kita, ya kan, punyanya si induk, ya kan. Terus juga saldo akhir yang di sini juga harus sama, ya kan. Oh ya, ininya juga nih dividen kita juga harus dividen induknya gitu. Terus ininya harus 0, udah oke. Terus apa lagi yang harus ini? Labanya sama, ini juga ya. Ini juga udah harus hilang. Oke. Nah, udah balance ya, 2254, 2254. Nah, di sini yang muncul nih, gitu loh. Di sini muncul ada punyanya non controlling interest sebesar 64 juta. Gitu, kalau ditambahin nih ada punyanya non controlling interest.
64 juta ternyata gitu loh di dalam ininya kita, di dalam laporan konsolidasi. Oke ya, kayak gitu nih. Jadi inget ya bedanya ya sama yang kalau misalnya kita belum punya NCI. Jadi ada tambahan di sini di kepentingan NCI di paling bawah, sama laba untuk NCI yang di sini juga sekarang udah harus diisi kalau misalnya kepemilikan kita tidak 100% gitu. Karena kalau kalian tidak memasukkan di sini tidak akan balance gitu. Oke, sekarang kita ke tahun kedua. Nah, tahun kedua itu, wah nggak dikasih tahu nih laba induknya berapa gitu kan. Oke, cari ya laba induk ya. Laba induk kita cari dari tahun kedua adalah penjualan ditambah HPP ditambah beban depre ya kok ditambah dikurangin beban DP dikurangin beban lain-lain. Oke, 160 juta. Dividennya berapa? Lihat di kertas kerja. Dividennya 60 juta. Oke. Nah, sekarang gimana untuk yang ininya? Untuk yang si itunya, siapa? Si anak perusahaannya. Sama dengan 300 juta dikurangin ini ya kan, dikurangin HPP, dikurangin beban depresiasi, dikurangin beban lain-lain, sama dengan 75 juta. Oke, terus dividennya berapa? Lihat di kertas kerja bagian ini. Oke ya, oke sekarang kita lanjut ke jurnal. Oke, jurnalnya tahun kedua ya. Jurnal yang ini kan. Karena tidak ada amortisasi diferensial, jadi cuma 2. Ini berarti ini jurnal 31 Desember tahun kedua. Investasi pada anaknya berapa untuk pendapatannya? Pendapatan dari anak jangan lupa kita kali 0,8. Oke, untuk dividennya jangan lupa kita kali juga dengan 0,8. Oke, terus kita bikin buat jurnal eliminasinya adalah ini. Ya. Nah, sekarang kita perhatiin nih. Saham biasanya jadinya berapa? Nah, saham biasanya tetap kan karena ada perubahan. Nah, sekarang laba ditahannya kita ngambil dari mana? Dari laba ditahan yang kemarin berapa nih? 120 juta. Oke, jadi berapa? Jadi totalnya adalah 320 juta. Di mana 320 juta itu, ya kan? Ini 256. Nah, ini karena nggak saya lingin. Oke, berarti berapa? 200 ditambah 120 dikali 0,2 ya, punyanya NCI ya. Oke, terus untuk yang ininya nih, pendapatannya berapa si anak? 75 juta sekarang. Terus dividennya berapa? 40 juta. Ya kan? Untuk yang pendapatan punyanya si induk itu pemilikannya 80%. Ya Allah, salah rumus. 80%, sedangkan punyanya si NCI ya kan berarti 0,2. Sip ya. Untuk yang 40 karena tadi udah saya lingin jadi udah berubah nih ya. Jadi 40 juta kali 80%, yang ini berarti 40 juta kali 0,2 ya kan, dapat nih hasil akhirnya. Sekarang tinggal kalian masukkan ke jurnal. Saham biasanya 200 juta, ngambil dari sini, laba ditahannya ambil dari yang awal ya kan. Pendapatan dari anak 75 juta, 60 juta untuk induk ya kan, yang sisanya 15 juta adalah pendapatan untuk si NCI. Lalu kita menghapus beban yang diumumkan, dividen yang diumumkan 40 juta. Lalu kita mau menghapus investasi pada anaknya 284 dan kita memunculkan kepentingan untuk si non pengendali sebesar 71 juta. Oke, ini adalah kertas kerja tahun keduanya. Sekarang kita
eliminasi. Kita eliminasi dari, jangan deh. Kita eliminasi dari laba ditahan dulu, ya kan, satu-satu nih, biar ini. Ya, laba ditahan saham. Saham, lalu apa laba ditahan? Ingat laba ditahannya adalah laba ditahan yang di atas. Lalu pendapatan anak kita eliminasi juga nih ya. Nggak boleh nih, ada nih harus 0 kan nilainya. Lalu kita memunculkan punyanya si NCI biar ketahuan nih, ya kan, buat si NCI berapa. Terus kita ngapus dividen yang diumumkan oleh si anak berapa, ya kan. Lalu kalau kita menghapus investasi kita nilainya, ya kan. Lalu kita memunculkan saldo NCI yang ada di net asset. Oke, cek pendapatan dari anaknya udah 0. Laba bersih, nah kok bisa balance? Harusnya nih, ya Allah, kok impairment goodwill sih, maaf nih, maaf ya tadi, makanya saya bingung, ini 15 juta. Nah ya, ingat bukan yang di sini lagi nih, karena kepemilikan kita bukan 100%, tapi kepemilikan kita adalah cuma 80%, sehingga kita nggak bisa lagi nyamain laba bersih konsolidasi yang di atas, tapi harus sama dengan laba bersihnya Namaste ya. 420 sama induk, ini 60 sama, ya kan, sama induk, investasinya udah 0, saham biasanya udah sama kayak induk, terus udah balance. Oke, selesai ya. Ini adalah yang kepemilikannya di bawah 100% dan tidak ada diferensial. Nah, minggu besok kita lengkap nih. Kepemilikannya di bawah 100% dan punya diferensial. Untuk yang di buku bahasa Indonesia itu tidak ada bab yang ini gitu. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dibahas sama dia. Sedangkan kalau di buku bahasa Inggris tuh semuanya dibahas gitu. Kalau yang di buku bahasa Indonesia itu langsung ke yang kemarin, ke yang minggu depan gitu. Terus ada beberapa jurnal yang juga yang menurut saya nggak konsisten di chapter 5-nya gitu ya. Sekian dari saya. Oh iya, untuk PR akan saya ambil dari buku bahasa Inggris. Terus nanti akan saya bikin assignment ya. Terus nanti saya fotoin deh di assignmentnya di tempat pengumpulannya ya. Nanti saya kasih tahu soalnya yang mana saya fotoin, terus di tempat pengumpulannya juga di situ. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.